Prabowo dilantik, baru Ismail gak bakal berani ngoceh. Wah, barusan apa barusan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-qawi sultanuh, al-wadih al-burhanuh, al-mabsut fil wujud karamuhu wa ihsanuh. Allahumma salli wa sallim وبارك وكرم وعظم على نور الأنوار وسر الأسرار وترياك الأخيار ومفتاح باب اليسر سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد, yang saya cintai, yang saya muliakan, segenap para alim ulama, segenap para habaib, para kiai, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, segenap aparat pemerintah, wabil khusus pemerintah, wabil khusus terakhir sebelum saya tutup, saudara-saudara, sebentar lagi di seluruh Indonesia akan ada pilkada. Soalnya saya nggak paham pilkada. Terus apa lagi? Pilgub. Ya pilkada itu pilgub bukan? Salah. Pemilihan gubernur, pemilihan bupati, sama pemilihan, intinya pemilihan pejabat kan? Ayo, mau saya kasih nasihat? Mau saya kasih nasihat? Mau nggak? Mau nggak? Saya kalau kasih nasihat ada dalilnya dan ada marojinya. Saudara-saudara, Nabi Adam alaihissalam, beliau pernah berkata, semua ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Adam alaihissalam, idza aradtum an fi'la syai'in faqaddimu thalathata asya fa ihda min thalatha istasyirul akhyar. Nabi Allah Adam berkata, hei sekalian manusia, jikalau kalian yang saya tahu orang Lampung ini orang keras, orang Lampung ini fighter, orang Lampung ini petarung. Masa suaranya pelan? Nggak ngantuk. Saya waktu di penjara, itu anak-anak Lampung, ya, anak-anak Lampung. Banyak saya punya murid-murid itu anak-anak Lampung, anak-anak Palembang, anak-anak Medan, terus anak-anak apa nih perbatasan Lampung ya? Bukan. Martapura. Bukan Palembang. Ogan. Ada Bugis. Intinya waktu di lapas itu semua saya rangkul. Jadi saya masuk ke lapas, saya lihat, kok pada bendera-benderaan. Mau paham bendera-benderaan? Ada Indonesia Timur. Indonesia Timur itu Maluku, Sulawesi, NTT, Papua. Ada Korea sebutannya. Korea itu Lampung, Medan, Palembang. Mungkin wajahnya orang Korea ya. Ada are-are. Are-are ini anak-anak
Jawa Timur, Jawa Tengah. Terus ada anak-anak Betawi, sama ada juga anak-anak Sunda. Saya masuk ke lapas. Saya bilang, hei, mulai saat ini nggak ada Indonesia Timur, nggak ada Korea, nggak ada are-are, yang ada Bahar bin Smith. Nggak ada suku-sukuan, nggak ada agama-agamaan, nggak ada warna kulit. Kita semua sama, apapun sukunya, apapun rasnya, apapun agamanya. Kita satu bangsa, satu negara, kesatuan Republik Indonesia, satu bangsa rakyat Indonesia. Kalau ada dari kalian mau main pukul-pukulan lagi, hantam-hantaman lagi, saya pecahin kepala kalian di tali besi. Kalian ingat, bukan kaki saya yang ada di bawah penjara, tapi penjara yang ada di bawah kaki saya. Makanya semuanya saya rangkul, anak-anak Sumatera, anak-anak Indonesia Timur, Ambon, NTT, apa semua. Nah, yang saya tahu anak Lampung itu tim tempur saya. Masa suaranya pelan begini? Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Allah Adam alaihissalam, beliau berkata, wahai manusia, jikalau kalian ingin melakukan hal apapun, perkara apapun, perbuatan apapun, hendaknya dahulukan 3 perkara. Salah satu dari 3 perkara itu, bermusyawarahlah dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh. Sebab andaikan dulu aku minta pendapat, minta nasihat dari malaikat dalam memakan buah khuldi, maka para malaikat akan menasehatiku untuk jangan memakan buah khuldi tersebut. Jadi Nabi Adam mengajarkan kepada kita, dalam melakukan hal apapun itu minta nasihat pendapatnya orang-orang minta nasihat pendapat para ulama. Datang tuh kepada tuan-tuan guru. Di sini banyak para tuan guru-guru, para ustadz, para kiai, para habaib. Tanya, ustadz, kiai, habaib, ini pemilihan gubernur bagaimana? Kita harus pilih yang mana? Ini pemilihan bupati bagaimana? Sebab kenapa? Suara-suara kalian yang akan menentukan besok bangsa Lampung, besok tanah Lampung, daerah Lampung ke depan baik buruk tergantung dari suara-suara kalian. Ada yang mau masuk Islam? Ya bentar lagi ceramah, santai slow. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, satu nyawa terselamatkan dari api nerakanya Allah SWT, dan bertambah 1 saudara seiman dan seislam kita. Alhamdulillah. Sampai mana tadi? Sampai mana saya? Datang ke para ulama, datang nih banyak di sini kiai-kiai, para tuan-tuan guru, datang ke beliau-beliau, ke habaib, dari Umar, ke ustaz-ustaz, pimpinan-pimpinan pesantren, tapi yang lurus datangnya. Jangan kedatang ke ustaz-ustaz yang nggak lurus, dibelokin, dibengkokin ente. Datang ke ustaz kiai yang nggak bisa disogok, yang nggak bisa disuap, yang pondok pesantrennya nggak pernah terima dana dari pemerintah, nggak pernah terima dana dari pejabat. Sebab kenapa? Kalau pondok pesantren terima dana dari pejabat nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kenapa? Masalahnya mana? Nggak ada. Bahkan harus pemerintah kasih buat pondok-pondok pesantren. Cuma kalau pesantren saya, pesantren ustadz, kami sebagai bentuk ikhtiar, tahu ikhtiar, kehati-hatian kami tidak mau terima. Kenapa? Kami khawatir kalau kami terima akan tertanam dalam hati kami rasa simpati kepadanya, sehingga suatu saat dia berbuat zalim kepada rakyat,
Duh, nggak enak menegur. Kemarin habis dikasih semen 1000 karung. Banyak nggak begitu? Di Lampung banyak nggak? Di Lampung banyak nggak? Tapi nggak masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak masalah, nggak masalah, itu nggak masalah, nggak ada masalah. Tidak ada permasalahan di situ. Datang beliau. Nah, terus Beb, gimana Beb? Nah, saya mau kasih usul, kasih saran sama kalian. Perhatikan. Saya ini nggak tahu gubernur Lampung siapa, calon-calonnya, bupatinya siapa, saya nggak tahu dan saya nggak mau tahu. Paham? Saya nggak mau tahu dan nggak mau cari tahu. Saya cuma mau kasih saran kepada kalian. Pejabat sekarang, ya dari kemarin, dari zaman Jokowi pemerintahnya, butuh sama rakyat, peduli sama rakyat. Kalau ada maunya doang, saudara. Butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Tiba-tiba mendadak jadi santri, mendadak jadi islami, mendadak pakai peci, pakai sorban, mendadak deket ulama, deket habib, mendadak hadir majelis taklim. Istri mereka, istrinya yang nggak pernah pakai jilbab walaupun masih kebuka rambutnya. Butuh sama rakyat kalau ada maunya doang. Saya berjanji memakmurkan rakyat, mensejahterakan rakyat. Woi, rakyat mana yang makmur? Rakyat mana sejahtera? Masih banyak rakyat kelaparan, masih banyak anak-anak muda yang pengangguran. Kalian tukang dusta, tukang bohong. Kalian diberi amanat oleh rakyat, tapi kalian bohongi rakyat, kalian dustai rakyat. Hei Jokowi, berapa banyak di masa pemerintahanmu 2 periode? Berapa banyak rakyat yang kelaparan, rakyat yang pengangguran, rakyat yang menderita? Saya tanya, jawab semua. 2 tahun kemarin Jokowi memimpin, kalian bahagia apa susah? Bahagia apa susah? Makmur apa susah? Makmur apa susah? Kaya apa miskin? Kaya apa miskin? Terus kalau yang miskin tambah apa? Yang miskin? Yang miskin? Ibu-ibu, sembako naik nggak? Ibu-ibu jawab, sembako naik nggak? Minyak naik nggak? Semuanya mahal nggak? Pengangguran banyak nggak? Pengangguran banyak, tenaga kerja mereka kirim terus dari Cina ke daerah Morowali, Sulawesi, saudara. Makanya kenapa saya berkali-kali, tidak usah kalian tanya kenapa Habib Bahar kali masuk penjara. Kenapa? Karena saya ceramah yang saya sampaikan suara-suara kebenaran yang membuat tidur mereka tidak nyenyak, tidur mereka tidak nyaman. Suara-suara saya adalah suara-suara kebenaran yang bagaikan pedang yang menghunus di leher-leher mereka. Saudara-saudara, makanya saya sampai dibawa ke Nusa Kambangan. Kalian tahu Nusa Kambangan itu penjara paling tinggi. Diborgol tangan saya, diborgol perut saya, diborgol kaki saya. Saya dibikin seperti penjahat besar. Saya tanya, saya bandar narkoba? Saya bandar narkoba? Saya pembunuh? Saya pembunuh seperti Sambo? Saya pembunuh seperti Sambo? Saya maling uang rakyat? Ada merugikan negara? Tapi saya diperlakukan seperti itu. Dikiranya dengan seperti itu keluar, saya akan bungkam. Tidak ada yang bisa membungkam saya, saudara-saudara. Suara kebenaran saya akan terdengar di seluruh hati rakyat Indonesia, saudara. Dan saya bersumpah demi Allah, untuk bangsa, untuk rakyat, saudara-saudara. Saya masih lihat banyak rakyat yang tidak mendapatkan ketidakadilan. Koruptor dihukum 3 tahun, nyolong sendal sama hukuman 3 tahun. Terus adil apa tidak? Adil apa tidak? Rusak apa enggak negara ini? Rusak apa enggak negara ini? Oleh karenanya, saudara-saudara, saya selama kedua mata saya masih terbuka melihat kesengsaraan rakyat, penyengsaraan rakyat, kesengsaraan rakyat, ketidakadilan terhadap rakyat, kesewenang-wenangan pejabat dan aparat kepada rakyat, maka selama itu Pak Harvey Smith akan selalu tegak berdiri apapun risikonya, tidak akan berhenti sampai mati, tidak akan mundur sampai hancur. Saudara-saudara, untuk bangsa, untuk rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya, darah saya murah harganya, saudara-saudara. Allahu Akbar. Indonesia merdeka.
Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pada hari ini telah dilantik. Udah kemarin ya, ini tanggal 21 maksudnya. Ya, kemarin, tadi pagi lah. Tadi pagi sudah dilantik Prabowo Subianto. Saya nggak mau nyebut wakilnya. Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia. Beliau, ya, Prabowo adalah Presiden seluruh rakyat Indonesia. Maka mudah-mudahan, saya tadi melihat ada sepenggal pidatonya Prabowo. Dia bilang, bukan pemimpin, bukan rakyat yang harus berbakti kepada pemimpin, tapi pemimpin yang harus berbakti kepada rakyat. Mudah-mudahan itu, ya, Prabowo jalankan dengan benar. Amanah yang rakyat berikan, mudah-mudahan kita berdoa. Kita tidak tahu besok gimana, tidak tahu Allah. Makanya kita semua mendoakan agar Prabowo diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa membawa Indonesia menuju Indonesia yang makmur, makmur negaranya, makmur bangsanya, makmur rakyatnya, kuat negaranya, kuat kedaulatannya, kuat tentaranya, kuat polisinya, dan kuat rakyatnya, menjadi negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita doakan Allah berikan kekuatan itu kepada Prabowo. Tapi ingat, Bahar bin Smith tidak akan pernah berada di sisi pemerintah. Bahar bin Smith selalu ada di pihak rakyat, saudara-saudara. Bahar bin Smith selalu ada di sisi rakyat. Andaikan nanti ada kebijakan-kebijakan Prabowo yang menyengsarakan rakyat, yang merugikan rakyat, atau mementingkan asing, Bahar bin Smith orang pertama yang akan melawan kebijakan itu, saudara. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Indonesia merdeka. Sebab ada yang ngomong begini, kalau Prabowo dilantik, Bahar bin Smith gak bakal berani ngoceh. Wah, barusan apa barusan? Barusan apa? Saya doakan, saya berdoa agar Allah beri kekuatan kepada Prabowo. Bagi orang-orang yang berkata setelah Prabowo dilantik, Bahar bin Smith tidak berani lagi untuk mengkritik pejabat, saya sampaikan sekarang kepada kalian, saya doakan Prabowo agar Allah beri kekuatan membawa Indonesia kepada kemakmuran dan kejayaan. Akan tetapi kalau suatu saat Prabowo hianati rakyat, suatu saat andaikan ada kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat, Bahar bin Smith yang akan melawannya sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau dilihat dari pidatonya, kalau dilihat dari pidato berpihak kepada rakyat.